Oke, terakhir kita sudah bikin relasi ya untuk ke dalam kelas. Ketika kita tambahkan datanya, kita bisa pilih kelasnya itu dari tabel yang lain atau dari tabel kelas. Oke, berikutnya gimana sih supaya yang tampil ini bukan ID-nya, tapi yang ditampilkan adalah namanya. Nah, pada Laravel itu ada yang namanya Eloquent Relationship ya. Kalau kita cek di dokumentasinya, oke, kita cek di dokumentasinya. Kemudian di sini ada relationship, oke, Eloquent. Dan di sini karena kita pakai one to many, kita bisa masuk ke dokumentasinya ya. Nah, satu kelas itu punya banyak student ya, dan satu student punya banyak kelas. Jadi relasinya kita taruh di student class seperti ini. Oke, kita tiru seperti ini. Kita balik ke text editor. Oke, kemudian kita masuk ke file student ya, student class. Nah, di sini kita buat sebuah relasi. Oke, kita kasih namanya students ya, karena banyak. Kemudian kita return this has many ya, has many student class seperti ini. Dan ini nggak perlu diimport atau diekspor jadi atasnya, karena ini di dalam satu namespace yang sama di dalam models. Oke, berikutnya kita buat relasi kebalikannya, dimana kalau kita mau menampilkan kelasnya ini atau ya nama kelasnya dari model atau data student atau data siswa ya, itu gimana gitu kan ya. Oke, kita masuk ke sini, lalu harusnya di sini ada inverse-nya ya. Inverse atau kebalikan untuk relasinya. Nah, one to many inverse ya, itu namanya belongs to ya. Jadi dia bergantung pada satu tabel lainnya. Seperti itu. Oke, bentar, tutup. Nah, di sini dari post dia atau komen itu bergantung pada satu post atau dia itu terrelasi ke satu post seperti itu ya. Nah, kita bisa lakukan ini juga untuk kasus kita ya. Jadi kita masuk lagi ke text editor, kita masuk ke student class ini atau model student ini. Kita buat sebuah function untuk relasinya, kita namakan student class. Oke, karena untuk class itu nggak bisa digunakan, dia sudah di reserve oleh bahasa pemrograman PHP ya. Jadi kita nggak bisa bikin fungsi dengan nama class seperti itu. Fungsi atau relasi ya bebas, pokoknya itulah ya. Oke, nah ini kita kasih return this dollar ya, this belongs to. Nah, ini kita kasih namanya kelasnya student class seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita coba cek cara memanggilnya ya. Jadi kita cek di sini. Kalau untuk panggil ya kita cari nama studentnya. Nah, kalau udah dapat studentnya atau variabelnya kita simpan ke sebuah variabel, kita bisa panggil relasinya dengan tanda panah seperti ini ya. Ini nama relasinya post ya. Ini post, lalu title ini adalah nama kolom yang ada di dalam tabel post ini. Kita praktekkan, kita masuk ke mana ya? Ke index ya. Jadi di index student. Nah, student class ini kita ubah jadi student class sesuai relasinya. Lalu kita panggil name seperti ini, kita simpan dan kita coba refresh di sini. Nah, maka yang keluar sekarang adalah xtja2 seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita harus buat relasinya, dimana ya ini yang paling penting ya relasinya ini one to many ya. Satu kelas bisa punya banyak student, sedangkan satu student itu bergantung pada sebuah kelas atau student class ini ya. Jadi belongs to seperti itu. Sedangkan student class ini has many student ya, punya banyak student atau punya banyak siswa. Jadi sebenarnya Eloquent Relationship ini cukup mudah kalau kita sudah paham ya. Bukan paham sih sebenarnya, kalau mau translate aja ke bahasa Inggris atau ya belajar bahasa Inggris itu tahu ya, has many berarti punya banyak student gitu. Kalau di sini belongs to berarti dia terikat kepada student class atau ya sebuah kelas ini seperti itu.
Dan untuk memanggilnya cukup mudah, jadi kita cukup tulis seperti ini tadi ya. Ini data kita, student, kemudian kita panggil relasinya, student class, itu sesuai yang ada pada relasi di sini. Kalau kita ganti ya pasti untuk manggilnya harus diganti juga ya. Kemudian name ini adalah nama field atau kolom yang ada di database. Oke, mungkin segitu dulu untuk cara membuat relasi dengan Eloquent ya. Jadi kita akan lanjutkan di bagian berikutnya.